Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Prasetyo, NIM 19021020404 akan melaksanakan praktikum dengan judul praktikum bidang miring. Adapun tujuan praktikum bidang miring ini yang pertama, untuk mengetahui prinsip kerja pada bidang miring. Yang kedua, menentukan keuntungan mekanis bidang miring. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha bidang miring. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum bidang miring: kardus, busur, penggaris, timbangan, 2 buah beban 1 dan beban 2, neraca pegas, dan papan kayu. Untuk prosedur kerja dalam praktikum bidang miring, yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian menimbang beban 1 dan gabungan dari beban 1 dan 2. Catat berat beban pada tabel hasil pengamatan. Langkah berikutnya, mengukur tinggi, panjang lintasan, dan besar sudut yang terbentuk. Catat pada tabel hasil pengamatan. Kemudian, jika sudah, kaitkan beban 1 dengan neraca pegas. Kemudian, angkat ke bagian atas bidang miring tanpa melalui bidang miring. Kemudian catat skala yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Kemudian mengangkat beban 1 ke bagian atas bidang miring melalui bidang miring. Catat skala yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Kemudian melakukan hal yang sama menggunakan beban 1 pada langkah 3 sampai langkah ke-6 dengan menggunakan 3 ketinggian yang berbeda. Kemudian ukur tinggi lintasan dan besar sudut yang dihasilkan. Karena panjang lintasan yang saya gunakan ini sama, hingga tinggal menulis di tabel hasil pengamatan.
Kemudian mengaitkan beban 1 dengan neraca pegas. Lalu angkat beban 1 ke bagian atas bidang miring tanpa melalui bidang miring. Catat skala yang ditunjukkan neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Kemudian angkat beban 1 menggunakan neraca pegas ke bagian atas bidang miring melalui bidang miring. Catat skala yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Kemudian ukur kembali ketinggian bidang miring dan besar sudut yang terbentuk. Kemudian kaitkan beban 1 dengan neraca pegas, lalu angkat beban 1 ke bagian atas bidang miring tanpa melalui bidang miring. Catat skala yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Kemudian mengangkat beban 1 menggunakan neraca pegas ke atas bidang miring melalui bidang miring. Lalu catat skala yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Kemudian melakukan percobaan menggunakan beban gabungan, yaitu beban 1 dan 2. Karena ketinggian dan panjang lintasan yang digunakan sama seperti pada percobaan menggunakan beban 1 tadi, sehingga besar sudut yang terbentuk pun sama, sehingga kita tinggal menuliskan pada tabel hasil pengamatan. Kemudian mengaitkan beban gabungan dengan neraca pegas. Kemudian angkat beban gabungan ke atas permukaan bidang miring tanpa melalui bidang miring. Catat skala yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Kemudian menarik beban gabungan menggunakan neraca pegas ke bagian atas permukaan bidang miring melalui bidang miring. Kemudian catat skala yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Kemudian karena ketinggian dan panjang lintasan yang juga sama, langkah berikutnya mengaitkan beban gabungan dengan neraca pegas. Lalu angkat ke bagian atas bidang miring tanpa melalui bidang miring. Lalu catat skala yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Kemudian menarik beban gabungan ke atas bidang miring melalui bidang miring. Catat skala yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Karena ketinggian dan panjang lintasan yang ketiga juga sama,
Sehingga kita tinggal menuliskan pada tabel hasil pengamatan. Kemudian langkah selanjutnya mengaitkan beban gabungan dengan neraca pegas. Lalu angkat tanpa melalui bidang miring ke atas bidang miring. Catat skala yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Kemudian menarik beban gabungan ke bagian atas bidang miring melalui bidang miring. Catat skala yang ditunjukkan oleh neraca pegas pada tabel hasil pengamatan. Terima kasih, itu yang dapat saya praktikkan mengenai praktikum bidang miring. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.